proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, penerapan Operasi Ketupat 2022 dan pengamanan arus mudik Lebaran 1443 Hijriah yang berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022 dinyatakan berhasil, di mana terlihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang dinilai turun. Hal ini merupakan keberhasilan kerjasama semua pihak dari Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan terutama para pengguna jalan yang turut membantu melalui kedisiplinan dan kepatuhan, sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan semua pihak dalam arus mudik dan balik Lebaran 2022. Berikut liputan tim redaksi NTMC Polri untuk Anda. Korlantas Polri siap untuk mengawal penuh masyarakat agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan lancar. 2 tahun berturut-turut tradisi mudik Lebaran terhalang dilakukan akibat pandemi COVID-19. Pada 2022, ketika pelonggaran kegiatan dan mobilitas terjadi, animo mudik Lebaran terasa tampak dari antusiasme masyarakat melengkapi vaksinasi ketiga atau booster yang menjadi salah satu syarat perjalanan. Pada libur Lebaran kali ini, Ibu Kota Jakarta terasa sepi ditinggalkan penghuninya yang pulang kampung dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Mudik dan arus balik tahun 2022 ini memang mencatatkan rekor jumlah pemudik yang besar. Sebanyak 1,7 juta kendaraan keluar Jabodetabek sejak H-10 sampai H-1 Idul Fitri 1443 Hijriah. Jumlah itu memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik. Jumlah kendaraan naik 9,5% dibanding saat masa mudik sebelum pandemi 2019 lalu. Jutaan kendaraan meninggalkan Jabodetabek menuju 3 arah, yaitu ke arah timur Trans Jawa dan Bandung, arah barat atau Merak, dan selatan Puncak. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan jalur tol, oleh karena itu kepolisian dan pemangku kebijakan memikirkan dampak kemacetan yang berada di jalan tol. Tidak hanya berkaitan dengan masalah lalu lintas dan transportasi, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Korlantas Polri menyiapkan sebanyak 2.702 posko, terdiri dari 1.710 pos pengamanan, 730 pos pelayanan, dan 258 pos terpadu selama masa mudik Lebaran 2022. Untuk mencegah masalah lalu lintas sekaligus meningkatkan keamanan mudik, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Korlantas Polri juga membuka pelayanan virtual melalui Digital Maps di kawasan yang menjadi penyebab kemacetan atau kawasan rawan kecelakaan melalui Monitoring National Traffic Management Center atau NTMC, dan tentunya petugas di lapangan, dan juga laporan langsung melalui siaran live Instagram NTMC Polri. NTMC Polri adalah pusat pengendali lalu lintas nasional Kepolisian Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi dan komunikasi dalam mengatur lalu lintas Indonesia. Suksesnya pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2022 ini pun mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Jokowi menilai perencanaan dan manajemen mudik yang dilakukan jajarannya di lapangan sudah berjalan baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih seluruh jajaran Kementerian, Polri, TNI dalam rangka manajemen arus mudik maupun arus balik secara umum alhamdulillah bisa dikelola dengan baik sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang amat sangat. Peristiwa-peristiwa macet sampai 1,5 hari sampai 2 hari seperti terjadi pada yang lalu-lalu ini bisa diatasi karena saya melihat memang persiapan manajemennya dengan pengelolaan di lapangan yang baik, saya melihat semuanya bisa diatasi.
Terdapat aturan rekayasa lalu lintas berupa one way di kilometer 47 Cikampek hingga kilometer 414 GT Kalikangkung Semarang maupun arah sebaliknya pada waktu yang telah ditentukan, sehingga membuat arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar. Masyarakat juga bisa memantau secara online via web atau aplikasi sehingga dapat memilih jalur mana yang berlaku aturan one way. Mereka membantu pemerintah karena mau tertib di jalan dan menggunakan teknologi canggih. Kita bersama stakeholder membuat kesepakatan bersama, ya, dengan Kementerian Perhubungan, dengan PUPR dan Polri, membuat kesepakatan untuk penerapan one way, ganjil genap, dan pembatasan angkutan sumbu 3 ke atas, angkutan barang. Kita buat jadwal di arus-arus puncak, yaitu waktu berangkat itu tanggal 28, 29, 30, ya, sampai dengan tanggal 1 kita berlakukan rekayasa lalu lintas ini. Kemudian pada arus balik mulai tanggal 6, ya, 7, 8 kita juga berlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way, ganjil genap, dan pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Ini secara umum juga alhamdulillah cukup lancar dan cukup memberikan manfaat kepada masyarakat yang balik dari arah timur ke arah barat. Jadi secara keseluruhan penerapan ganjil genap, one way, dan pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas ini sangat efektif, ya, memperlancar arus lalu lintas baik pada saat mudik maupun arus balik. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengapresiasi kesiapan pengamanan mudik Lebaran yang dilakukan Korlantas Polri. Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto mengapresiasi Korlantas soal pengamanan mudik Lebaran 2022 yang dinilai sangat komprehensif. Saya dari Kompolnas tentunya menyampaikan apresiasi apa yang sudah disiapkan oleh Korlantas. Kemudian kepada masyarakat tentunya sesuai dengan apa yang sudah dihimbau oleh Presiden, ya, di mana pemerintah berharap, ya, masyarakat bisa mudik lebih awal sesuai dengan jadwal yang sudah mungkin ada di masing-masing keluarga. Kemudian juga diharapkan, ya, masyarakat bisa memanfaatkan apa yang menjadi jadwal yang sudah disampaikan oleh Polri, dalam hal ini Korlantas. Nah, tentunya dalam hal ini bisa membantu sehingga kepadatan dari apa yang menjadi kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Semangat di dalam kita melakukan tugas akan menghasilkan suatu hasil yang baik, yaitu mudik bisa lebih cepat, bisa lebih lancar dan aman. Masyarakat juga mengapresiasi langkah pemerintah karena memperbolehkan mereka pulang kampung. Apalagi penyelenggaraan mudik tahun 2022 ini sangat aman dan lancar. Korlantas Polri serta jajaran terkait telah melakukan berbagai strategi untuk mencegah kemacetan yang diterapkan sejak awal arus mudik sehingga mengurangi kepadatan jalan. Kelancaran yang dirasakan oleh para pemudik ini menepis ketakutan sebagian orang yang takut mudik berlangsung dengan kemacetan karena euforia pemudik yang sudah 2 tahun tidak pulang kampung. Namun kenyataannya dalam perjalanan arus lalu lintas ramai lancar dan tidak terjadi kecelakaan saat mudik. Apresiasi dari masyarakat atas penyelenggaraan mudik tahun 2022 berlangsung lancar. Tidak ada cerita kemacetan parah seperti yang terjadi pada masa sebelum pandemi. Apalagi didukung oleh infrastruktur yakni Tol Trans Jawa yang membentang sepanjang 10.000 km dari Jawa Barat ke Jawa Timur, sehingga perjalanan jadi makin cepat dan lancar. Senang banget pastinya ya, dan kayaknya membludak banget tahun ini yang mudik. Karena euforianya dari 2 tahun yang lalu nggak boleh, akhirnya jadi boleh lagi. Hari ini ramai, lancar, nggak macet. Sudah 2 tahun ini saya tidak mudik, dan alhamdulillahnya tahun ini pemerintah membolehkan mudik kembali. Kepolisian membuka sistem one way baru ya dari Semarang menuju Salatiga, dan itu berhasil. Di kilometer 46 gue menemui ada rekayasa lalu lintas one way yang dibuka dari kepolisian. Dari mulai kilometer 46 Kerawang sampai dengan Kali Kangkung di Semarang
berjalan dengan lancar, luar biasa sekali. Tadi ada sistem one way sama kontraflow, terus aku juga dapat benefitnya yang banyak dari situ. Dan one way ini sangat membantu lah para mudik. Kalau menurut saya sendiri yang ngerasakan sangat membantu. Kalau tidak di one way sangat padat sekali gitu. Jadi dengan adanya one way ini otomatis sangat memperlancar gitu. Alhamdulillah sih lancar, karena saya pikirnya tadinya awalnya bakalan macet total ya. Karena kan katanya puncak arus mudiknya di hari Sabtu Minggu, tapi alhamdulillah sih nggak ada kendala. Masyarakat mengapresiasi penyelenggaraan mudik tahun 2022 yang berlangsung amat lancar sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap aspirasi warga yang ingin merayakan Hari Kemenangan bersama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peran masyarakat. Semoga apa yang sudah kita kerjakan bersama, baik antar petugas maupun dengan seluruh anggota masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik lebaran, sebagai indikator bahwa suksesnya operasi ini juga adalah karena peran serta seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan kepada kami selama melayani kegiatan operasi ini. Buat Polri dan seluruh jajaran yang bekerja. Dari saya pribadi, terima kasih untuk pemerintah dan kepolisian. Saya dan sekeluarga pastinya mengucapkan terima kasih besar kepada Bapak Jokowi dan Polri. Terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini ke Pak Presiden Jokowi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga buat kepolisian. Terima kasih kepada Pak Presiden dan juga dibantu oleh Polri. Saya mengucapkan terima kasih pada aparat pemerintah. Kerja yang sangat